Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam Bible Study Kitab Yosua. Kita saat ini masuk dalam berita yang kedua. Mari sebelum kita menikmati berita ini, sebelum kita sama-sama belajar, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu. Kami datang bersandar di dalam nama-Mu. Kami datang bersandar darah Adi-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang adalah terang itu, yang akan terus menjadi hikmat dan wahyu bagi setiap kami, bagi semua kami yang saat ini bersama-sama untuk datang kepada perkataan-Mu di dalam kitab Yosua. Tuhan, mari berbicaralah kepada kami, singkapkan selubung kami, untuk kami dapat melihat ekonomi-Mu, kehendak-Mu melalui kitab Yosua ini. Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu dan kami mengasihi firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, baik saudara-saudari, kita masuk di dalam bagian yang kedua dan kita akan memulai pada bagian yang kedua ini dengan membaca seluruh pasal yang pertama dari kitab Yosua. Jadi mungkin saudara-saudari dapat juga sama-sama membuka Alkitab atau melihat pada layar dengan diperbesar sehingga kita bersama-sama bisa membaca di dalam Yosua pasal yang pertama ini. Pada Yosua pasal pertama ini berbicara tentang bagaimana Allah membawa bangsa Israel memasuki tanah permai, kemudian Allah memberikan amanatnya, juga ada perintah, janji, dan dorongan Allah kepada Yosua. Mari kita membacanya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau pergi. Poin 2, perintah Yosua kepada umat itu. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, "Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit." Poin 3, respon umat itu kepada Yosua. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, "Segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Ketika saya muda, saya diajarkan banyak hal mengenai 3 kitab. Kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Tetapi saya tidak diberitahu bahwa bagian sejarah Perjanjian Lama ini segaris dengan ekonomi Allah. Alkitab menyajikan satu gambaran penuh ekonomi Allah dari penciptaan alam semesta sampai rampungnya Yerusalem baru. 2 pasal pertama dari Alkitab membicarakan penciptaan Allah atas manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai inti ciptaan. Dalam 2 pasal terakhir, kita memiliki langit baru dan bumi baru bersama Yerusalem baru yang adalah ekspresi dan manifestasi korporat Allah Tritunggal yang berbaur dengan umat tebusannya sampai selamanya. Banyak hal terjadi sebelum 2 pasal terakhir ini, tetapi semuanya terkait dengan ekonomi Allah, terutama mengenai Kristus dan pasangannya, gereja. Gereja sebagai tubuh Kristus akan rampung sebagai Yerusalem baru dalam kerajaan 1000 tahun bagi kaum beriman yang menjadi matang, dan di dalam langit baru dan bumi baru bagi seluruh kaum beriman. Dalam Yeskiel pasal 1, ekonomi Allah digambarkan seperti sebuah roda besar. Itu pasal 1 ayat 5-21. Poros roda besar ini melambangkan Kristus sebagai inti ekonomi Allah, dan lingkarannya melambangkan pasangan Kristus, gereja yang dirampungkan dalam Yerusalem baru. Banyak orang beriman sebagai anggota Kristus adalah jari-jari poros yang menyebar ke lingkaran kepada tubuh Kristus yang rampung dalam Yerusalem baru. Roda besar ini bukan saja ekonomi Allah, tetapi juga pergerakan ekonomi Allah.
Dari Kejadian 1 sampai hari ini, roda ini terus bergerak. Pergerakan ekonomi Allah tidak pernah berhenti, dan hari ini roda besar ini telah mencapai kita. Ketika saya bergerak dari daratan China ke Pulau Taiwan bersama 350 sampai 500 orang, lebih dari 40 tahun yang lalu, hanya sedikit orang Kristen di pulau itu yang mengenal apa itu ekonomi Allah. Tetapi karena pergerakan roda besar ekonomi ilahi, dalam 5 tahun, jumlah dalam gereja-gereja meningkat hingga 50.000. Akhirnya Tuhan Sang Penggerak memberikan beban kepadaku untuk datang ke negara ini. Ini juga bagian dari pergerakan roda besar ini. Dalam setiap zaman dan setiap generasi, roda besar ini terus bergerak. Dan hari ini kita semua adalah satu bagian dari pergerakan roda besar ini di bumi. Kadang-kadang pergerakan roda besar ini agak pelan, tetapi di waktu lain sangat cepat, sehingga kita sulit memperhatikannya. Menurut catatan dalam Perjanjian Lama, pergerakan Allah yang dimulai pada Kejadian 1 berlanjut melalui kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Pada Yosua 1, pergerakan Allah telah mencapai situasi tertentu. Pada saat itu seluruh bumi dipenuhi berhala dan iblis. Di satu sisi Allah telah terusir dari bumi yang telah Dia ciptakan bagi dirinya dan tidak bisa menjadi Tuhan di bumi seperti di surga. Namun, di antara semua negara dan bangsa, Allah telah menyisihkan Israel, umat pilihannya, untuk melaksanakan ekonominya. Mereka tidak berhubungan dengan segala berhala dan iblis. Sebaliknya mereka diduduki Allah langit dan bumi. Setelah dibentuk, disusun, didisiplinkan, dilatih, dan memenuhi syarat, umat Allah datang ke dataran Moab, di mana mereka menunggu untuk masuk ke dalam tanah permai, merebutnya dan memilikinya. Suatu hari, ketika bangsa itu telah siap dan menanti instruksi Allah, Allah datang memanggil Yosua dan menyuruh dia untuk memimpin, supaya dia dan bangsa Israel dapat memasuki tanah permai dan memilikinya. Yosua menuruti perkataan Tuhan dan memerintahkan bangsa Israel untuk melaksanakan amanat Allah. Itu ada di dalam ayat 1-15. Orang-orang yang merebut tanah itu harus mempersiapkan diri untuk bergerak bersama Allah dalam pergerakannya. Untuk bisa merebut tanah permai, mereka harus sepenuhnya berkoordinasi bersama Allah dalam pergerakannya. Jika bangsa Israel memandang dirinya sendiri, mereka akan berkata bahwa hal ini tidak mungkin. Tetapi Allah yang unik membuatnya mungkin. Ia memerlukan umat pilihannya untuk bekerja sama dengan Dia dalam pergerakannya untuk melaksanakan ekonominya. Dalam kedambaannya untuk bergerak dalam ekonominya sebagai roda besar. Di sini Allah seolah-olah berkata, Israel umatku, kalian harus tahu bahwa kalian tidak perlu melakukan sesuatu. Bekerja sama saja dengan aku. Aku menggerakkan roda itu. Kalian perlu bersatu dengan aku. Pergilah untuk memiliki negeri itu, dan aku akan membantai penyembah-penyembah berhala melalui kalian. Tanpa kalian aku tidak dapat melakukan apa-apa. Inilah prinsip inkarnasi. Khususnya prinsip inkarnasi ini untuk menghancurkan kekuasaan setan yang merampas bumi. Ini berarti agar Allah mendapatkan kembali bumi dari tangan perampas si musuh. Kita perlu bekerja sama dan berkoordinasi sepenuhnya dengan Dia dalam prinsip inkarnasi. Kita perlu bersatu dengan Allah dalam kedambaan hatinya dan dalam pergerakannya di bumi. Hari ini Allah ingin menyelamatkan orang, tetapi untuk ini Dia perlu kita bersatu dengan Dia menurut prinsip inkarnasi. Romawi yang pertama ini ada perintah,
janji, dan dorongan Allah kepada Yosua. Ayat 1-9 adalah perintah, janji, dan dorongan Allah kepada Yosua. A. Perintah Allah. Allah memerintahkan, ayat 1-4. Allah memerintahkan Yosua untuk memasuki negeri yang dijanjikan Allah. Perintahnya kepada orang yang merebut tanah itu berdasar pada ketentuan, inisiasi, dan pemilihannya. Orang-orang yang merebut tanah itu perlu mempersembahkan dirinya, menyangkal dirinya, membuang kesenangan dan pilihannya dalam segala hal, dan berani mempertaruhkan nyawanya untuk melaksanakan ekonomi kekal Allah. 1. Tanah permai telah diberikan Allah kepada orang Israel. Dalam ayat 2, Allah berkata kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Di sini kita nampak bahwa tanah permai telah diberikan Allah kepada orang Israel. 2. Orang Israel masih perlu merebut tanah permai. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat ini menunjukkan bahwa sekalipun Allah telah memberikan tanah permai kepada orang Israel masih perlu merebut tanah itu. Di satu pihak, Allah memberikan tanah permai. Di pihak lain, ada kerjasama umat Allah dalam bangkit menggenapi amanat Allah untuk memiliki tanah itu. 3. Wilayah tanah permai. Menurut ayat 4, wilayah tanah permai meliputi padang gurun di selatan, Libanon di utara, sungai besar di timur, yaitu sungai Efrat, dan laut besar, laut tengah di barat. B. Janji Allah. Janji Allah yang pertama, seorang pun tidak akan tahan menghadapi Yosua seumur hidupnya. Ayat 5a. Janji Allah yang kedua, Dia akan menyertai Yosua dan tidak akan membiarkan dia dan tidak akan meninggalkan dia. Ayat 5b. Dalam ayat 9c, Allah berkata kepada Yosua, "Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." C. Dorongan Allah. Dalam ayat 6-9 tercantum dorongan Allah kepada Yosua. 1. Menjadi kuat dan berani. Pertama, Allah mendorong Yosua agar kuat dan berani. Ayat 6a, ayat 7a, dan 9a. Yosua harus berani bukan di dalam dirinya, tetapi dalam Allah yang bergerak dan beroperasi. 2. Tidak takut dan tawar hati. Selanjutnya Allah mendorong Yosua agar tidak takut dan tawar hati. Ayat 9b. 3. Mengatakan bahwa Yosua akan berhasil kemana saja dia pergi. Selain itu, Allah memberitahu Yosua bahwa dia akan mendapat keberhasilan kemana saja dia pergi. Ayat 7c dan 8b. 4. Berjalan sesuai firman Allah. Allah mendorong Yosua agar berjalan sesuai firman Allah. Yosua tidak boleh menyimpang dari hukum Taurat yang diberikan Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 7b. Kitab Taurat tidak boleh meninggalkan mulutnya, tetapi harus dia renungkan siang dan malam, sehingga dia bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ayat 8a. Yosua harus diduduki dengan firman Allah dan membiarkan firman itu mendudukinya. Dengan diduduki dan dipenuhi firman,
dia akan mendapat kemakmuran dan keberhasilan dalam merebut tanah permai. Kita masuk Romawi yang kedua. Perintah Yosua kepada umat itu. Ayat 10-15 adalah perintah Yosua kepada umat itu untuk mempersiapkan bekal saat memasuki tanah permai dalam 3 hari. Poin A, kepada seluruh umat. Dalam ayat 10 dan 11, Yosua memberi perintah kepada seluruh umat itu. Mereka harus mempersiapkan bekal bagi mereka sendiri, karena 3 hari kemudian mereka akan menyeberangi sungai Yordan untuk masuk dan memiliki negeri itu yang telah diberikan kepada mereka untuk dimiliki oleh Tuhan Allah mereka. B, kepada 2,5 suku. Perintah Yosua dalam ayat 12-15 ditujukan kepada 2,5 suku, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. Yosua mengingatkan mereka akan perkataan Musa dan mengatakan bahwa istri-istri, anak-anak, dan ternak mereka akan tinggal di negeri yang Musa berikan kepada mereka. Tetapi mereka sendiri harus mendahului saudara-saudaranya dengan bersenjata dan membantu mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka. Perintah ini menunjukkan bahwa memiliki dan menikmati negeri yang dijanjikan Allah adalah perkara korporat di antara seluruh umat pilihan Allah. Negeri itu tidak dapat dimiliki oleh suku yang individual atau sendirian, tetapi seluruh umat pilihan Allah harus bangkit berperang untuk mendapatkan tanah itu, berperang bagi kepentingan bersama. Kemudian setiap orang dapat masuk ke dalam bagiannya yang khusus dan mendapat perhentian. Kita masuk Romawi yang ketiga. Respon umat itu kepada Yosua. Di ayat yang ke-16 sampai 18 adalah respon umat itu kepada Yosua. A, bertekad melaksanakan perintah Yosua. Umat itu menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Ayat 16 dan 17a. Ini menunjukkan bahwa mereka bertekad melaksanakan perintah Yosua. B, berkat Yosua. Umat itu juga memberkati Yosua, katanya. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Ayat 17b. Kemudian C, dorongan Yosua. Akhirnya umat itu merespon Yosua dengan mendorongnya, katanya kepada dia, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 18b. Bangsa Israel setuju dengan Yosua dalam menerima amanat Allah. Respon mereka menyiratkan kesediaan, kesiapan, dan keselarasan mereka bukan hanya dengan Yosua, tetapi juga dengan Tuhan Allah mereka, seperti dinyatakan oleh berkat Yosua bagi mereka dalam nama Allah mereka. Mereka bersatu dengan Allah Tritunggal dalam roda besar ekonominya untuk tujuan mendapatkan tanah permai. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita telah menyelesaikan bagian yang kedua dari Bible Study kitab Yosua ini. Kiranya Tuhan merahmati kita semua menjadi orang-orang yang berada di dalam pergerakan Allah Tritunggal untuk melaksanakan ekonominya bagi perampungan kehendak kekalnya.
Puji Tuhan saudara-saudari, kita sampai di sini dan bertemu lagi di dalam bagian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.